Halo, di video kali ini kita bakal bahas satu treat dari Disha Arinda, gangguan kejiwaan atau personality disorders. Dalam treatnya disebut ada 3 klaster. Yang pertama odd atau eccentric, yang kedua dramatic atau erratic, yang ketiga anxious atau fearful. Oke, kita langsung aja ke treatnya. Oke, perlu diketahui dulu bahwa sebenarnya gangguan kepribadian atau personality disorders itu ada banyak macamnya. Personality disorder ini ada di sekitar kita. Mungkin keluarga, teman kuliah, teman kantor, atau bahkan significant other yang kita cintai. Personality disorders adalah suatu pola perilaku, kognisi dan pengalaman dalam diri yang berlangsung lama, melekat kuat dan cenderung sulit berubah, infleksibel. Seringkali orang dengan personality disorders memiliki cara pikir atau perilaku yang sangat berbeda dibandingkan orang-orang kebanyakan di suatu budaya. Polanya kayak gimana sih? Bukannya setiap orang memang unik. Nah, karena termasuk gangguan, personality disorders seringkali menyebabkan seseorang jadi sulit bersosialisasi atau diterima. Merasa stres, mengalami ketidakberfungsian, misal jadi nggak bisa kerja atau membahayakan orang lain. Karena disebut sebagai pola, orang dengan personality disorders mengalami setidaknya 2 pola berikut yang cenderung menetap. Kognisi, emosi atau afeksi, relasi, dan kontrol impuls. Contohnya, punya pikiran magis, itu kognisi, disertai dengan relasi dependent ekstrim terhadap pasangannya, relasi. Biasanya, sekitar 50% atau lebih, orang dengan personality disorders juga didiagnosis mengalami gangguan psikologis lain atau disebut comorbid. Itulah kenapa personality disorders jarang ditemukan di ruang konseling karena orangnya nggak sadar ada personality disorders. Tapi setelah diagnosis gejala tertentu, baru diketahui ada personality disorders. Atau justru yang melaporkan adanya personality disorders itu adalah orang terdekat, bukan orang yang mengalami personality disorders sendiri. Contoh, seorang istri yang mengeluhkan perilaku aneh suaminya. Sang suami mungkin nggak secara langsung mencari bantuan, tapi istrinya mengeluhkan sehingga terdeteksilah adanya personality disorders. Intinya, personality disorders ada di sekitar kita. Siapa aja mungkin bisa memiliki ini, tapi jarang ada yang melaporkan bahwa dirinya mengalami OCPD atau schizotypal. Misalnya, ya begitulah, kadang abnormalitas dalam diri memang nggak bisa disadari begitu aja toh. Lanjut ke macam-macam personality disorders. Jadi, personality disorders itu terbagi menjadi 3 klaster. Kayak perumahan. Disebut klaster A, odd atau eccentric. Klaster B, dramatic atau erratic. Dan klaster C, anxious atau fearful. Dari namanya aja udah kebayang belum sih orangnya kayak gimana? Klaster A, odd atau eccentric. Dari artinya aja berarti odd aneh. Eccentric super unik. Nah, di klaster A ini terbagi lagi jadi 3 jenis gangguan. Ada paranoid, skizoid, dan schizotypal. Apa aja tuh? Yang satu, ciri-ciri paranoid. Curigaan sama orang lain. Merasa orang lain itu selalu jahat ke dia atau memanfaatkannya. Nggak percayaan, suka nyalahin orang lain kalau ada yang salah. Meragukan kesetiaan orang lain dan sebagainya. Tapi
nggak ada delusi penuh. Jadi murni kepribadian dia yang begini. Paranoid. Paranoid lebih sering dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Gangguan ini juga sering komorbid dengan schizotypal, borderline, dan avoidant. Nanti kita bahas juga. Gimana? Jadi lebih kebayangkan orang dengan gangguan paranoid itu seperti apa? Yang kedua, ciri-ciri skizoid. Skizoid, kalau salah, mohon maaf. Sering menghindar untuk berelasi dengan orang lain. Temannya dikit banget, sering menyendiri, jarang menunjukkan emosi yang kuat. Contoh, jarang ngakak atau jarang marah besar. Anedonia, nggak antusias sama apapun, nggak bisa senang-senang. Dalam keseharian, orang dengan skizoid itu kayak lempeng aja. Ekspresinya datar, nggak asik, nggak bersemangat, bahkan cenderung nggak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya pleasurable. Contohnya seks, makan, reward, dan lain-lain. Sering komorbid dengan schizotypal, avoidant, paranoid. Yang ketiga, ciri-ciri schizotypal. Punya pikiran magis atau tahayul, sering berilusi, seperti merasakan yang nggak ada. Perilaku atau penampilan yang aneh, seperti pakai pakaian yang nggak wajar, atau suka bicara sendiri, karena merasa ada makhluk lain di sekitarnya. Yap, schizotypal ini umum sekali ya ditemukan di tengah-tengah kita. Biasanya dikaitkan dengan skizofrenia, karena memiliki ideas of reference, alias ada keyakinan di mana ia adalah orang yang hebat, tak terkalahkan. Delusi. Oh ya, schizotypal ini biasanya turun-temurun. Klaster B. Klaster A tadi udah semua ya. Sekarang klaster B. Dramatik atau eratik. Orang dengan personality disorders di klaster ini hidupnya penuh drama dan unpredictable. Terbagi menjadi 4 jenis personality disorders, yaitu borderline, histrionic, narcissistic, dan antisosial. Mari kita telah satu persatu. B1, ciri-ciri borderline, yaitu impulsif, reaksi emosional yang ekstrim, susah kontrol emosi negatif, kayak sedih atau marah berlebihan, merasa kesepian kronis, cenderung self-harm, memiliki relasi yang nggak stabil dan kacau, nggak punya sense of self, berusaha mati-matian agar nggak diabaikan. Orang dengan borderline personality disorders ini sering berusaha mengakhiri hidup. Borderline personality disorders atau BPD lekat sekali dengan disfungsi biologis, seperti faktor genetik hingga gangguan kimiawi di otak. Dengan kata lain, BPD ini dapat diwariskan dan sering muncul bersamaan dengan gangguan depresi dan bipolar. B2, ciri-ciri histrionik, dramatis berlebihan atau sering disebut lebay. Perilakunya bertujuan untuk mencari perhatian orang lain, ingin jadi sorotan, mudah dipengaruhi orang lain, berfokus pada penampilan yang menarik, suka menggoda, dalam hal ini konteks seksual. Orang dengan histrionic personality disorders juga emosinya cepat berubah dan emosinya shallow, alias ekspresi emosinya nggak kuat. Meskipun tampaknya dramatis banget, sering jadi perusak hubungan orang lain juga karena craving for attention ditambah selalu mementingkan penampilan kuat banget. Yang ketiga, ciri-ciri narsistik, merasa dirinya paling sempurna, minta banget dipuji, sombong, suka iri dengan orang lain, nggak peduli dengan orang lain, empatinya rendah, kesel kalau dikritik, nyari temen hanya yang statusnya tinggi. Nyebelin banget ya. Selain suka meninggikan diri,
orang dengan NPD atau narcissistic, orang dengan NPD juga suka mengeksploitasi orang lain dan merasa orang lain nggak bisa apa-apa tanpanya. Sering komorbid dengan personality disorders lainnya di klaster B. Punya pasangan atau bos kayak gini memang neraka dunia ya. Yang keempat, ciri-ciri antisosial. Dari kenakalan remaja jadi perilaku agresif, impulsif, suka bohong atau manipulatif. Jarang nyesel kalau berbuat jahat. Perilaku semena-mena, membahayakan orang lain. Contoh paling nyata, begal atau aksi vandalisme. Jadi antisosial bukan yang suka menyendiri. Namanya juga antisosial. Perilakunya justru berlawanan dengan norma sosial. Ada aturan dilanggar. Nggak ada ngeri-ngerinya. Sering komorbid dengan drug abuse, psikopat, dan ada kaitannya dengan faktor genetik atau dapat diturunkan, atau dari lingkungan, biasanya kemiskinan dan pola asuh dari orang tua. Yang terakhir, yang ketiga klaster C, anxious atau fearful. Kalau orang di klaster sebelumnya hidup penuh drama, orang di klaster ini justru sangat menghindari adanya drama. Makanya mereka mau main aman dengan cara yang ekstrim. Terbagi jadi 3 jenis, yaitu avoidant, dependent, dan obsessive compulsive personality disorder. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ciri-ciri avoidant. Menghindari aktivitas yang mengharuskan bertemu dengan orang lain karena takut dikritik atau ditolak. Ogah berelasi karena takut dipermalukan atau ditertawakan. Merasa sangat rendah diri dan gak menarik. Seperti pemalu, tapi ini sampai menarik diri dari situasi sosial. Mirip ya dengan social phobia dan skizoid. Bedanya, orang dengan avoidant personality disorder ini merasa gak nyaman berada di situasi sosial karena takut akan penilaian buruk dari orang lain. Parahnya, orang dengan avoidant personality disorders bisa menolak tawaran kerjaan hanya untuk menghindari kontak sosial. Sedih ya? Yang kedua, ciri-ciri dependent. Selalu bergantung pada significant other atau SO. Nggak berdaya tanpa SO, nggak mandiri. Perlu diyakini SO untuk membuat keputusan. Takut ditinggalkan, takut menyatakan ketidaksetujuan karena takut ditolak. Rela berkorban demi tetap bersama SO. Dependent personality disorders ini sering dialami perempuan karena terlalu bergantung. Ketika ditinggalkan significant other atau SO, orang dengan dependent personality disorders langsung gerak cepat cari SO baru. Makanya mereka jadi nggak pede, nggak nyaman kalau sendirian. Bahkan lebih senang kalau diurusin atau dirawat orang lain. Ya gimana ya? Yang ketiga, ciri-ciri obsessive compulsive personality disorders atau OCPD. Suka banget sama detail, aturan, daftar, urutan, pengelompokan, jadwal, perfeksionis. Orangnya kaku, keras kepala. Kalau ngasih tugas harus sesuai keinginannya. Super teliti, terutama tentang uang dan kerapihan. Kudu sesuai standar atau etika. Orang dengan OCPD biasanya gelisah kalau ngelihat ada yang nggak simetris atau nggak berimbang. Atau kalau jadi bos atau guru, mengharuskan setiap orang bekerja dengan caranya. Cara si orang dengan OCPD. Kalau ada yang nyeleneh dikit, biasanya uring-uringan banget dan bikin jadi nggak produktif. Nah, jadi ada 10 jenis gangguan kepribadian nih. Ciri-ciri di atas memang ada di DSM. Buku yang membantu untuk diagnosis pasien. Tapi seyogianya untuk nggak self-diagnose atau melabel orang lain mengalami personal disorders atau gangguan kepribadian. Karena lagi-lagi perlu anamnesa profesional. Oke? Tapi yakin deh,
pasti ada beberapa orang di sekitar kita yang kayaknya punya ciri-ciri personality disorders. Ya nggak apa-apa sih. Kenyataannya orang dengan personality disorders memang banyak dan ada di sekitar kita kok. Cuma ya kadang ada aja sih yang merasa terganggu dengan perilakunya itu. Coba dibantu ya. Susah nggak sih kalau mau bantuin orang dengan personality disorders? Apakah bisa berubah? Mungkin berubah, tapi nggak mudah. Namanya juga kepribadian ya. Apalagi kalau ada faktor genetik dan lingkungan nggak mendukung. Satu-satunya cara paling doable adalah dengan menerima dan memahami. Tapi kalau mau dicoba, untuk dilakukan psikoterapi ya lebih ada kemungkinan untuk berubah. Misalnya, orang dengan antisocial personality disorders bisa diterapi agar kedepannya nggak kembali berbuat kriminal. Atau orang dengan dependent personality disorders dilatih menjadi lebih mandiri dengan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Ya udah, gitu aja isi dari treat dari Mbak Disha Arinda. Terima kasih atas treatnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di treat selanjutnya. Bye-bye.